Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan dua materi, yaitu yang pertama peristiwa kemerdekaan proklamasi, dan yang kedua itu peran tokoh proklamator. Dan yang pertama itu peristiwa kemerdekaan proklamasi yang kita peringati setiap pada tanggal 17 Agustus adalah sebuah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi telah mengubah peristiwa sejarah, membangkitkan rakyat dan semangat kebebasan, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Bagaimanakah sesungguhnya peristiwa yang terjadi 61 tahun yang lalu itu? Mari kita kembali membuka catatan sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Perdebatan proklamasi ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan pemuda dengan golongan tua, baik golongan tua maupun antara golongan pemuda dengan golongan tua. Sesungguhnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan proklamasi kemerdekaan dalam suasana kekosongan kekuasaan di tangan pemerintahan Jepang. Hanya saja mengenai cara melaksanakan proklamasi itu terdapat perbedaan pendapat. Yang kita tahu bahwa golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Ia tetap bekerja sama dengan Jepang. Karena itu, untuk memperlaksanakan kemerdekaan diperlukan suatu revolusi yang terorganisir. Jadi Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam arti rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Dengan cara itu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Sikap ini yang tidak disetujui oleh golongan pemuda. Mereka menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Sebaliknya, golongan pemuda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu dengan kekuatan yang sendiri, lepas sama sekali dari campur tangan pemerintahan Jepang. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu peran tokoh-tokoh proklamator. Pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi ketua organisasi Putra Cho Sang-in dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Sebaliknya di Indonesia, dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat, yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lanjut hingga diungsikan ke Rasden Club. Kembali dari Rasden Club, Soekarno dan bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas. Dan Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk mendatangi teks proklamasi pada tanggal 17, 14, 19, 45. Peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno didampingi Muhammad Hatta dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Jika kurang, silahkan cari referensi di internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.